kerjasama antara Femina dan Satgas Penanganan COVID-19. Semoga kita hari ini semua dalam keadaan sehat dan terus menjalankan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. 3M jangan lupa, mengenakan masker, dan juga mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Saya Tria Nuragustina, jurnalis Femina yang akan menemani Anda dalam sesi sore ini yang berjudul Sehat Holistik di Masa Pandemi. Nah, sejak COVID-19 melanda dunia, termasuk tentunya di Indonesia ya, kita ini sehari-hari sebagai manusia menjadi seperti dipaksa gitu untuk lebih memahami tentang bagaimana sih menjaga kesehatan tubuh. Tentu kita ini menjadi ketakutan yang amat sangat ya. Gimana caranya dari kita minum jamu, minum jus, olahraga, kita semua menjadi lebih melek kesehatan, which is a good thing gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar terhindar dari virus COVID-19 ini? Nah, karena juga menjaga kesehatan pribadi akhirnya menjadi sangat penting. Kita harus memperhatikan segala hal yang akan mempengaruhi fisik kita, dan juga kita juga harus terus mengingatkan juga kepada seluruh keluarga, apalagi kalau kita serumah ya, untuk meminta mereka juga untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, supaya kita jauh-jauh nih dari COVID-19, apalagi sekarang vaksin belum tersedia. Nah, pada dasarnya tubuh manusia kita ini punya sistem imun ya, di setiap kita, yang bisa membantu melindungi kita dari virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, namun ada beberapa hal yang bisa melemahkan imun atau daya tahan tubuh kita. Nah, beberapa hal ini misalnya antara lain pola makan tentunya. Gimana kita menjaga pola makan? Apakah sudah berbenah dalam soal urusan menu? Nah, juga usia juga sangat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Makanya itu kalau lansia dan anak-anak perlu kita himbau untuk selalu menghindari kerumunan terutama. Selain itu juga misalnya jika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir antara lain adalah hal yang sangat dekat, mungkin ada setiap saat tapi kita nggak sadar, yaitu stres, ya nggak sih? Jadi Tria hari ini mewakili Femina sudah menghadirkan dua pemateri yang sangat yang akan siap membawakan obrolan yang sangat menarik dan sangat insightful. Gimana sih cara kita, satu, menjaga pola makan, dan dua, mengelola stres ya, karena misalnya stres selalu ada kan, bagaimana at least kita bisa mengelola stres dengan lebih smart. Jadi bagaimana sih kita hari ini akan belajar menemukan keseimbangan di antara keduanya, yaitu kesehatan fisik dan juga mental. Hari ini kita akan mengobrol dengan Dr. Eva Maria Christine. Dia adalah dokter spesialis gizi klinik dari Halodoc. Nah, bersama Dr. Eva, kita akan ngobrol banyak tentang pola makan dan tentunya gizi yang seimbang. Nah, ini saatnya nih kita bertanya sampai puas. Cara kita makan pagi, siang, malam. Dok, apakah sudah tepat? Gimana cara membenahinya? Nah, silakan tanya di kolom chat nantinya. Semuanya akan Tria bacakan. Kedua, kita akan punya Yodananta Suwandi. Dia adalah praktisi in-house dari The Golden Space Indonesia. Bersama Mas Yoda kita akan belajar nih, bagaimana sih kita menjaga pikiran kita dan stres, apalagi di masa pandemi ini. Mungkin jadi makin banyak pikiran kita. Sudahlah, misalnya kita sudah menjaga kesehatan, pola makannya udah bagus banget, tapi ternyata kita nggak bisa let go terhadap beberapa masalah gitu. Apalagi misalnya mungkin banyak sekali tantangan di pekerjaan di masa pandemi. Nah, ini kita bakal tanya sama Mas Yoda, gimana sih cara mungkin melepaskan itu semua, menerima sehingga kita bisa mengelola stres kita dengan lebih smart. Oke. Nah, sebelum saya undang nih dua pembicara yang sudah hadir, Tria mau share dulu, Femina lagi ada challenge. Apakah sudah sahabat Femina udah ngeliatin kan nih di Instagramnya @feminamagazine? Sudah banyak banget foto para perempuan, juga public figure yang menggunakan masker dalam pose yang keren. Nah, ini kita punya Femina Masker Challenge. Nah, ini merupakan upaya kami untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya memakai masker kepada semua wanita di sana, kepada audiensnya Femina. Nah, hashtagnya ada 3 ya, ada @Femina Masker Challenge tentunya, Femina Indonesia, dan 3M. Caranya gampang banget, tinggal kita upload nih foto pose kita yang keren menggunakan masker dan tag lah 3 teman perempuan kita untuk sama-sama ikutan dan bisa menginspirasi. Tentu hadiahnya ada, yaitu Femina punya banyak banget sejumlah masker pilihan dari
karya desainer Indonesia. Nah, jangan lupa teman-teman bisa scan QR code-nya. Nah, ini adalah QR code. Aku akan memberikan beberapa second untuk sahabat Femina bisa scan dulu supaya bisa langsung nih dapetin template untuk masker challenge. Nanti akan ada logo Femina di sebelah kiri atas dengan template ini dan juga ada beberapa logo Satgas Covid. Pokoknya jangan ragu untuk berbagi pesan yang positif di sosial media kamu. Nah, tadi yang template tadi juga bisa di-download di website Femina di www.femina.co.id. Pokoknya pakai masker kalian sebagai bentuk gerakan wanita dalam mendukung kampanye memakai masker, dan juga dengan menggunakan masker lokal kita juga mendukung terus majunya produk lokal. Nah, sekarang kita lagi berlomba nih memakai masker yang aman tapi juga keren. Nah, udah banyak banget di pasaran. Nah, silakan tuh tinggal mengenakannya dan upload foto kamu yang keren pakai masker kamu, dan sampaikan alasan tentang kenapa sih kamu pakai masker atau segala hal yang inspirasi berkaitan dengan perilaku positif kamu yang selalu memakai masker dimanapun kapanpun. Nah sekarang Tria akan mulai masuk ke topik sore ini, sehat holistik di masa pandemi. Saya akan mengundang dulu dua pembicara. Sudah ada di sini Dr. Eva Maria dari Halodoc. Nah, dokter, ada juga Mas Yoda dari The Golden Space Indonesia. Kita kayak The Brady Bunch ya. Selamat siang Mbak Tria, Dr. Eva. Selamat Dr. siang Eva. sahabat Femina. Terima kasih. Yes. Nah, saya mau nanya dulu nih kabar Dr. Eva Maria. Dokter, apa kabar dok? Sedang break praktek kah? Siang ini bisa hadir 1 jam bersama sahabat Femina di Facebook Live. Kita akan menunggu dokter sambil menunggu sinyal dokter. Nah, kita mau bertanya dulu ke Mas Yoda. Mas Yoda hari ini sedang kesibukannya apa nih Mas? Sampai sekarang akhirnya sudah di studionya yang kece banget, siap berbagi ketenangan kepada kita semua. Hari ini sibuknya ngapain aja Mas Yoda? Sebagai kan masih sibuk nih menjadi ini ya, fasilitator di The Golden Space. Betul. Terima kasih banyak Mbak Tri. Memang saya mengkondisikan salah satu kamar di rumah saya menjadi streaming studio karena semua kelas di Golden Space, semua kelas meditasi, workshop, dan juga talk-talk yang kita adakan diterjemahkan transformasi dalam jangka pendek di awal pandemi dan lockdown itu 100% online. Jadi oleh karena itu saya sudah mengkondisikan lah, jadi supaya pengalaman semua siswa-siswi dan juga peserta kelas-kelas saya optimal gitu secara suara dan juga secara setting. Sudah terbukti kan sahabat Femina, suaranya Mas Yoda masuk sampai ke ruang tamu Anda, ke dapur, ke meja makan, semuanya audionya kece banget ya. Terima kasih. Ya memang saya ada aspirasi untuk menjadi jurnalis seperti Mbak Tria juga, masuk radio. Enggak. Kita cuma masuk webinar gini. Tapi kamu tuh masuk mana-mana keren banget. Oke, kita akan segera ngobrol ya sama Mas Yoda. Nanti Tria akan tanya jawab dulu dengan Dr. Eva. Boleh Mas Yoda? Kita jumpa di sesi berikutnya ya. Oke, sip. Nah, kita di sini sudah hadir Dr. Eva Maria Christine. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik dari Halodoc. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga pola makan? Nah, katanya kan untuk menjaga tubuh kita, untuk sehat, membantu menjaga level imunitas kita perlu segala hal yang bisa membantu membentengi tubuh kita. Nah, salah satunya adalah pola makan. Kadang kalau kita buru-buru sekarang pun juga tentu semua sahabat Femina sudah masuk ke dalam ritme yang sibuk. Beberapa masih WFH, tapi beberapa juga sudah melakukan meeting di luar. Gimana sih? Apalagi sekarang kita udah mulai tadi seperti Tria sampaikan, sudah mulai mungkin bepergian, bertemu orang di luar. Nah, ini kan kontak fisik akhirnya terjadi. Mungkin hal yang dulu masih kita sangat mengunci diri kita di rumah, sekarang kita sudah perlahan-lahan menjalankan kembali aktivitas dan sudah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, semua hal sudah dilakukan. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa memerangi virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit? Nah, itu tentu dari diri kita sendiri, dari tubuh kita, bagaimana cara kita menjaga pola makan. Nah, itu ternyata sering banget dilupakan. Kita pergi ke luar rumah, pakai masker,
semuanya udah dijalankan protokol kesehatan, 3M sudah dijalankan, tapi kita sendiri lupa. Ternyata urusan makan bukan cuma enak dan gak enak, tapi apakah secara gizi dan nutrisinya seimbang. Oke, Dokter Eva? Apa kabar, dokter? Baik. Yes. Dok, Ya, baik, kita Mbak langsung Tia. ya, Dok. Ya. Kita acaranya hanya 1 jam, berlangsung sangat padat, dan semoga tetap fun. Teman-teman bisa punya takeaway dari tips penting dari Dokter Eva. Dok, kalau sekarang kegiatannya boleh diceritakan dulu nggak sih, Dok, di Halodoc? Banyak orang bertanya tentang gimana sih sebasic cara menjaga pola makan kalau di konsultasi di Halodoc. Banyak banget. Jadi gimana sih caranya biar sehat? Kemudian kedua, kenapa ya berat badan saya naik selama pandemi ini? Karena kadang-kala kan karena stres kan berat badan naik ya. Jadi banyak makan. Kemudian work from home itu juga bikin aktivitas berkurang. Jadi biasanya berat badan malah naik nih selama pandemi. Oke. Nah, Dok, sekarang kan kita menjadi sangat concern banget nih. Semua hal kita minum jus. Kita minum jamu. Segala suplemen itu kan kita beli ya. Belum lagi kalau misalnya kita mulai nih rajin kan, Dok, minum madu gitu. Pokoknya segala hal itulah yang dulu kita nggak pernah lakukan. Nah, di situasi seperti saat ini, apa sih yang nomor 1 yang perlu kita perhatikan banget dalam pola makan yang tepat, yang ada hubungannya dengan menjaga imunitas tubuh? Jadi kadang kita suplemen udah berderet nih kan, madu udah berderet, jus udah berderet. Makannya, Dok, banyakkan nasi putih apa gimana? Tolong dong, Dok, kasih saran. Sepiring tuh bagaimana, Dok? Iya, sebenarnya yang paling penting itu dibandingkan suplemen atau minuman-minuman lainnya, itu yang penting itu pola makan sebenarnya. Yaitu pola makannya harus mencakup gizi lengkap dan seimbang. Yang dimaksud dengan gizi lengkap dan seimbang itu ada kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi untuk kandungannya itu dipilih yang baik, sumber yang baik. Seperti karbohidrat kompleks, misalnya beri nasi merah, roti gandum, ubi, jagung, singkong, kentang, atau oatmeal. Kemudian untuk karbohidrat sederhana, yang gula sederhana sebaiknya dihindari, seperti gula, nasi putih, roti putih, kue, minuman manis. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat untuk kesehatan, tapi kalorinya tinggi. Kemudian kedua, harus cukup protein. Kenapa? Karena protein ini bagus untuk menaikkan daya tahan tubuh dan imunitas. Contohnya ada di protein hewani ya, seperti ikan laut, dada ayam, kampung, kemudian di putih telur. Dan jangan lupa ada protein nabati juga, yaitu tahu tempe. Kemudian lemak, untuk lemak dibatasi lemak yang jenuh. Karena lemak jenuh itu berbahaya untuk kesehatan. Yang diperbanyak itu adalah lemak yang tidak jenuh yang baik, seperti pada alpukat, canola oil, dan olive oil. Itu makronutrien ya, jadi sebuah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Kalau makronutriennya cukup, itu juga kurang lengkap, jadi harus dipenuhi dengan mikronutrien. Mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi sangat penting untuk metabolisme dan penyerapan makronutrien yang tadi, yaitu vitamin dan mineral yang bisa didapat dari buah dan sayur, serta kalau untuk lebih lengkap bisa ditambah dengan susu. Dan kemudian jangan lupa ya, cairan yang dimaksud tuh air putih, bukan air yang lain, ya. Jadi harus lengkap dan seimbang. Sip. Jadi cairannya bukan berarti kopi. Jadi seharian minum kopi atau sehari minum teh manis ya. Pokoknya tadi dokter udah sampaikan, it's very basic, tapi apakah kita sudah menjalankannya? Minum air mineral yang cukup dalam sehari. Itu sangat membantu metabolisme kita, apalagi dalam mencerna makanan. Nah, Dok, jadi emang tadi itu tadi banyak hal yang ternyata kita harus mulai singkirkan nih pelan-pelan. Itu semua benda-benda makanan kesayangan kita yang sudah akrab banget tadi, kayak roti putih, gula pasir, atau refined sugar gitu. Jadi ini hal-hal ini juga mulai harus kita make over juga ya, Dok. Jadi misalnya kita mau sibuk masak atau sibuk bikin roti, tapi yang masih ada di meja adalah yang kandungan gulanya masih sangat tinggi, apalagi misalnya seperti tepung terigu putih gitu. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau dulu kan kita sangat dekat nih ya, mungkin waktu usia aku masih di usia sekolah, 4 sehat 5 sempurna ya. Itu kayak hafalnya kayak udah nempel banget, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau sekarang kan ternyata anak sekarang gitu, kalau di sekolah gitu, seperti aku lihat sendiri di anakku juga, udah mulai berbeda gitu. Jargonnya adalah kampanyenya isi piringku yang dikeluarkan oleh
Kemenkes ya, dikampanyekan oleh Kemenkes. Dok, boleh diceritain nggak sih kenapa akhirnya itu bergeser dari 4 sehat 5 sempurna ke isi piringku gitu? Penelitian apa yang akhirnya bisa merubah instruksi pemerintah ini dalam cara warganya mengelola makan? Iya, sebenarnya sih isi piringku dan pasal 5 sempurna tuh sebenarnya sama. Yang dibedakan tuh jumlahnya ya. Jadi kalau untuk isi piringku itu yang diperbanyak adalah sumber dari serat, misalnya dari sayuran dan kemudian dari karbohidrat kompleks yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Kemudian sedangkan untuk protein tetap dicukupi, tapi hanya sekitar setengah porsi. Jadi ada jumlahnya nih kalau isi piringku. Dan kemudian untuk buah itu cukup sekitar 3 porsi per hari. Ya, jadi diperbanyak sayurnya dan karbohidrat kompleksnya. Kemudian untuk gula tadi, yang gula-gula instan, kemudian pemanis, kemudian itu juga dihindari seminimal mungkin. Dan lemak-lemak jenuh, yaitu maksimal 1 sendok makan per hari. Jadi dikit sekali. Oke. Nah, Dok, kita kembali ke yang tadi soal suplemen. Kita terus ada nggak sih bagaimana cara memilih suplemen yang baik? Untuk suplemen sendiri sebenarnya diperlukan kalau misalnya dari zat gizi dari makanan tidak terpenuhi. Jadi selama kita konsumsinya gizi lengkap dan seimbang, kemudian buah 3 porsi per hari, sayur 5 porsi per hari, itu sebenarnya sudah cukup. Kecuali kalau kita lansia usia lanjut, kemudian atau anak di bawah 5 tahun, kemudian atau kita lagi sakit, lagi sibuk banget, lagi daya tahan tubuhnya drop, baru dibutuhkan suplemen. Suplemennya sebaiknya dipilih yang lengkap. Jadi mengandung mikronutrien yang lengkap. Jadi nggak hanya vitamin, nggak hanya mineral, tapi vitamin dan mineral. Jadi yang lengkap. Dari A sampai Z gitu. Dalam 1 kapsul. Itu yang paling bagus. Oh gitu. Dan sehari biasanya cukup 1 kapsul per hari. Oh. Jadi paling baik itu, jangan yang single. Oke, Jangan jadi kalau yang bisa vitamin C aja, komplit ya. E aja, sampai banyak gitu ya. Lebih baik yang multivitamin dan mineral. Jadi udah lengkap semua, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, kemudian ada zinc, kemudian ada magnesium, kalium, kalsium. Jadi yang lengkap. Mengapa harus lengkap? Karena jadi antioksidan, jadi saling melengkapi. Melawan radikal bebas atau hal-hal yang negatif dari luar tubuh. Itu fungsinya. Nah, itu kan sebelum kita ke suplemen, karena tadi dokter bilang suplemen perlu ada jika kita belum bisa memenuhi gizi dan nutrisi yang seimbang. Nah, tadi dokter menyebutkan ada 3 porsi buah ya dok, dan 4 porsi sayuran ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak mungkin ke kita yang awam, itu misalnya kalau buah 1 porsinya itu berapa gram? Atau sayur 1 porsinya itu berapa gram, dan itu untuk seseorang dengan berat badan yang berapa kilo gitu dok, sebagai simulasi mudah. Iya, kalau sebenarnya patokannya ini 1 porsi buah sekitar 50 sampai 75 gram. Ya. Jadi misalnya apel, 1 buah apel itu udah sama dengan 1 porsi. Jadi bukan 1 piring. 1 porsi itu 50 sampai 75 gram. Tiap buah beda-beda porsinya misal ya. Kemudian ya kadang-kadang kenapa banyak makan buah jadi gemuk? Kenapa? Karena gulanya gula sederhana. Jadi bisa kalorinya cukup tinggi ya. 1 buah aja 50 kalori soalnya. Jadi dibatasi 3 porsi buah per hari. Untuk berat badan ideal. Dan juga berat badan obesitas juga sama. Bedanya kalau untuk yang obesitas sebagai snack time. Jadi ngemilnya bukan ngemil yang aneh-aneh, tapi ngemilnya buah. 3 porsi buah per hari. Tapi kalau untuk anak-anak itu bisa sampai 5 porsi buah per hari, itu boleh. Kalau untuk sayuran sendiri sebenarnya itu nggak ada batokan ya, harus berapa banyak. Maksimal tuh nggak ada. Minimal 4 sampai 5 porsi sayuran per hari. Sayuran itu sekitar 100 gram per porsinya. Kenapa boleh bebas? Karena sayuran itu kalorinya sangat kecil. Dalam 100 gram sayuran atau 1 porsi hanya mengandung 25 kalori. Dan biasanya orang nggak bisa makan lebih dari 100 gram sih per kali makan, karena kembung ya. Karena kan karbohidratnya sangat kompleks kandungannya. Jadi lebih lama diserap tubuh. Ya, jadi yang dibatasi itu sebenarnya lebih ke buah sih. Kalau sayuran enggak ya. Kecuali sayurannya jangan pakai santan yang penting ya. Oh iya. Aduh, saya suka banget. Kadang-kadang sayurannya banyak, sajaknya kuah santannya, yang salah juga sih. Oke.
Jadi teman-teman, jadi kalau pola gaya masak tumis aman ya dok? Relatif lebih aman ya Aman, daripada misalnya kita. aman. Dan kalaupun kita memasak, kita sebaiknya berkuah kan, bukan misalnya kita yang harus rebus dan buang airnya. Karena kan vitamin ada yang sebagian larut di air ya dok ya. Jadi sebaiknya Betul kalau kita banget. mau kuah, habiskan kuahnya gitu dok ya. Ya, kenapa? Karena kalsium, kalium, magnesium itu banyaknya di kuahnya. Ya, Oke, tapi jadi kuahnya teman-teman, yang penting yes. kalau bisa sih sealami mungkin, jangan ditambah-tambahin macam-macam banget. Oke. Nah kalau tadi alami itu dok, biasanya bumbu-bumbu alami yang termasuk aman ya untuk kita konsumsi sehari-hari. Misalnya berarti garamnya berarti lebih garam yang natural ya dok, bukan garam meja. Lalu gula pasirnya mungkin kita bisa ganti dengan gula merah gitu dok. Contoh-contoh yang lebih low GI itu apa aja dok? Yang glycemic indexnya lebih rendah. Untuk misalnya kita mau benar-benar menggantikan atau perlahan-lahan meniadakan gula pasir di rak dapur kita. Ya, sebenarnya tadi untuk garam dapur atau garam meja sebenarnya boleh, tapi ada maksimalnya. Maksimalnya 1 sendok makan per hari, bila tidak ada darah tinggi. Bila sudah ada riwayat darah tinggi, dibatasi 1 sendok teh per hari untuk garam ya. Tapi garam dapur itu garam yang benar-benar garam, bukan MSG. Itu beda, kalau MSG sebisa mungkin dihindari. Karena ada pengawetnya, kemudian garamnya tuh tinggi, lebih tinggi ya dibanding garam dapur. Untuk gula sendiri sebenarnya itu masih boleh, gula pasir, gula merah itu masih boleh, tapi maksimal 1 sendok makan per hari. Dan sebagai bumbu berarti nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena indeks glikeminya sama aja antara gula merah dan gula putih. Yang bedanya gula merah lebih alami karena tidak ada pemutihan. Itu sih bedanya. Tapi tetap dibatasi 1 sendok makan per hari. Kemudian yang lebih alami ya seperti kunyit, lada, itu boleh banget. Boleh. Atau bawang-bawang, itu boleh. Oke, nah berarti sahabat Femina tetap glycemic indexnya itu ada ya, dan bisa tetap sama. Misalnya kita kalau kita merasa oke, gula pasir sudah kita mulai kurangi di dapur kita, mulai ganti gula merah, tapi tetap akhirnya makainya banyak. Jadi memang tetap harus dijaga gitu gramasi dalam penggunaan gula merah, because sugar is sugar, sama aja gula gitu. Jadi kita tetap harus menekan itu. Toh sebetulnya dok, kalau kita memasak terbiasa mengajak keluarga kita untuk merasakan cita rasa alami dari sayur, kan sebenarnya sayur ada rasanya ya dok. Itu ketika sop kita biarkan masak lama-lama, simmering pelan-pelan, itu kan ada cita rasanya dok ya? Ada. Makanya sebenarnya sedari dini, sejak bayi, itu sejak kecil, itu diusahakan seminimal mungkin bumbu. Gitu. Biasanya kalau waktu kecilnya banyak makan bumbu nih, biasanya nanti request sampai dewasa tuh maunya yang manis, maunya yang asin. Itu ada faktornya dari kecil, kebiasaan waktu kecil. Gitu. Tapi kalau Nah, biasa tuh. makan agak tawar, biasanya bagus sih. Makanya kita bilang anak itu bukan, anak kan gemuk nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya nggak boleh juga. Kenapa? Nanti jadi kebiasaan di usia dewasa, usia lanjut. Jadi tetap dari kecil dibiasakan berat badannya ideal. Kemudian untuk bumbu diusahakan seminimal mungkin dan lebih pilih yang alami. Karena itu nanti nyangkut ke kehidupan dia yang selanjutnya. Gitu. Kalau waktu kecil kan makan banyak gula juga gula darah nggak naik kan ya. Tapi kalau dia biasain sampai dewasa begitu ya bisa diabetes nantinya, efek sampingnya. Jadi penting Nah dalam itu keluarga memang itu iya. pendidikan tentang gizi itu penting dalam keluarga. Jadi sahabat Femina, pola makan itu seperti yang Dokter Eva sampaikan, sangat penting kita biasakan dari usia dini. Jika anak-anak sudah mengenal cita rasa alami dari sayur-sayuran, toh mereka akan terbiasa juga. Nah kalau udah keburu dikasih banyak yang bumbunya gitu ya dok, garam tinggi, gula tinggi, pasti dari segala macam masakan mereka akan bilang, aduh kurang nih bumbunya, kurang bumbunya. Akhirnya bisa juga ngelit ke darah tinggi atau ke diabetes. Nah, Dok, Tria punya pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada sebuah penelitian dok di luar negeri, katanya jam makan, waktu kita makan juga bisa mempengaruhi. Jadi bagaimana kita mengatur kapan kita makan, jam berapa maksimum kita makan, itu juga perlu jadi rumus yang kita ketahui. Katanya kalau makan kemalaman, ada penelitian di luar negeri bilang bisa menyebabkan kanker usus. Nah, kalau bagi dokter, menurut ilmu yang sudah dokter pelajari, paling aman tuh kita stop makan di jam berapa dok? Iya, itu benar, penting banget jadwal makan. Itu penting banget ya. Jadi nggak ada makan sekali sehari, lagi diet 2 kali sehari. Itu paling bagus tuh jadwal makan 6 kali malah per hari.
Tapi bukan 6 kali makan besar, tapi dibagi 2, 3 kali makan besar atau kita bilang breakfast ya, lunch, dinner. Kemudian diantaranya tuh snacknya tuh buah. Jadi bisa 6 kali, jadi dibagi kalorinya misalnya sehari 1.500 kalori itu dibagi. Misalnya 400 makan pagi, 400 makan siang, 400 makan malam. Di antaranya itu 300 masing-masing 100 kalori itu sebagai snack time. Dan nggak ada snack yang 100 kalori ya sebenarnya, kecuali buah. Biasanya kalau biskuit yang udah jadi itu lebih dari 200 ya per kalori per sajinya, per savingnya. Dan kemudian kalau untuk makan, sebenarnya makan pagi itu ideal jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu makan pagi wajib ya. Karena kan malam hari kita berpuasa ya, kita tidur kan nggak makan apa-apa. Jadi biasanya pagi-pagi gula darah turun. Nah, saat itu kita butuh asupan makan, itu kita butuh sarapan. Itu jangan dilupakan karena nanti bisa mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian misalnya jam 8 pagi sarapan, jam 10, jam 11 bisa snack time buah. Kemudian jam 1 itu bisa makan siang, kemudian jam 3 bisa makan buah, 3 jam sekali ya. Kemudian terakhir tuh makan tuh bagusnya 5 jam sebelum tidur, sekitar jam 6. Kalau kita tidur jam 11 malam. Kenapa? Karena makin malam itu metabolisme tubuh makin melambat. Dan sebaiknya waktu kita tidur, metabolisme makanan tuh udah selesai bagusnya. Penyerapan makanan tadi itu udah selesai. Kemudian ini yang Yes. paling penting, jadi jadwal makan kenapa 3 jam sekali? Karena sesuai kerja insulin. Insulin itu hormon yang fungsinya untuk menurunkan gula darah, gula makanan. Jadi kalau kita makan, itu kan ada gulanya. Kita butuh insulin untuk turunin gula yang dari makanan itu. Jadi makannya harus porsi kecil tapi sering itu. Kalau porsinya besar, insulinnya nggak mampu. Misalnya makan 2 kali tapi porsinya besar, insulinnya nggak mampu buat turunin gula darah dari makanan tersebut karena terlalu banyak untuk dia. Jadi kalau 3 jam sekali kan dia sesuai kerja dia, sensitivitas insulinnya. Kemudian sesuai waktu pengosongan lambung. Jadi nggak ada Oke. makan dalam keadaan lapar banget, itu nggak ada. Jadi makan tuh bagusnya setengah lapar, setengah kenyang. Jadi makannya nggak buru-buru, makannya 20 menit bisa. Karena dari mulut sampai ke otak ngasih tahu kita kenyang tuh 20 menit butuh waktunya. Ya, Oke. Jadi banyak banget tadi dari paparannya Dokter Eva, banyak banget ternyata yang, waduh, masih kita kerjakan nih ternyata. Bahkan tadi saya sangat kaget. Saya juga sudah pernah baca, tapi ternyata memang dikonfirm bahwa setidaknya 5 jam kita harus mengosongkan perut, memberikan waktu untuk pencernaan sebelum kita akhirnya pergi untuk beristirahat di malam hari. Nah, sebetulnya kan yang banyak kejadian kan, apalagi kalau kita dalam usia kerja seperti ini, semakin malam, semakin bekerja, kita banyak sekali yang misalnya kita, body clock kita bilang bahwa kita mau makannya malam-malam ya dok ya. Sorry, kita mau kerja malam-malam, makannya malam gitu. Tadi juga pasti banyak sahabat Femina yang masih makannya di waktu yang makannya jarang banget tadi kayak seperti 2 kali sehari. Tapi sekali makan misal langsung nasi padang gitu, segala yang bersantan, segala yang sangat tinggi garam dan serba digoreng karena itu kan craving ya. Semakin kita lapar, semakin kita pengen sesuatu yang kayaknya itu bakal memuaskan selera kita, sehingga kita cenderung pengen yang gurih, garing, asin gitu kan dok ya, manis ya, misalnya kita langsung ngejar sesuatu yang sangat manis itu sendiri. Nah, pokoknya itu sahabat Femina jangan lupa kalau ada pertanyaan ngobrol tentang pola makannya bisa langsung diketik di kolom chat dan diadres ke Dokter Eva atau ke Mas Yoda nantinya. Nah, dok, tadi menarik banget ya. Pokoknya ini semua sahabat Femina bisa menonton ulang acara ini. Banyak banget ilmu-ilmu dari dokter bisa dicatat ulang dengan perlahan. Nah, punya pertanyaan selanjutnya nih tentu dokter. Sekarang kan udah banyak banget dok. Belakangan berkembang berbagai macam pola makan. Sebetulnya sudah lama tapi akhirnya masuk ke Indonesia. Apalagi di tengah pandemi. Kita mencari berbagai cara supaya apa sih yang bisa membantu kita menciptakan imunitas tubuh yang lebih baik. Nah, banyak orang kini sudah menjalani veganism. Mereka mencoba menyusun pola makan mereka secara plant-based ya, lebih banyak kandungan nabati secara sehari-hari walaupun tentu tidak bisa bertransformasi dan butuh waktu. Ada juga kalau dulu mungkin sebelum pola makan vegan berkembang di kota besar di Jakarta lah, kita sudah punya dulu beberapa tahun lalu justru lebih akrab dengan raw food. Nah, raw food mungkin lebih sulit diterima ya gitu bagi orang awam kebanyakan. Lalu ada juga kita punya istilah lainnya lah gitu
untuk pola makan yang sehat, clean eating gitu. Ada juga nanti tiba-tiba yang banyak belajar intermittent fasting. Ada juga keto diet gitu. Pokoknya mereka mencari cara gimana bisa menjaga imunitas tubuh tapi dalam urusan makanan gitu kan. Karena siapa sih yang nggak mau gimana kita bisa menjadi sehat tapi lewat makanan, karena kan you are what you eat gitu kan, Dok. Nah, sebelum kita mau mencoba berbagai macam pola makan ini gitu, sebaiknya kita melakukan konsultasi nggak sih, Dok, ke dokter gizi untuk kita bisa mengenali sebetulnya apa yang mungkin bisa kita coba terlebih dahulu nih, bisa kita coba terapkan ke pola makan kita sehari-hari. Karena kan mungkin kebutuhan kita bisa berbeda-beda ya gitu. Jadi mungkin misalnya ada yang makanannya serba sayur, lebih plant-based, tapi diimbangi dengan masih mengonsumsi seafood, ikan gitu. Itu perlu kita berkonsultasi dulu nggak sih, Dok? Dan apa efeknya makanan ke imunitas? Ya, sebenarnya kalau untuk konsultasi, kenapa? Karena individual untuk makanan. Jadi nggak semua makanan, pola makan yang seperti ini cocok untuk semua individu tuh nggak. Jadi teror ya, jadi dibuat berdasarkan kebutuhan atau individu tersebut butuhnya apa, berat badannya berapa, kemudian aktivitasnya, jenis kelaminnya, itu banyak banget faktor pengaruh, kemudian kesehatannya bagaimana, hasil pemeriksaan darahnya. Kemudian untuk makanan, untuk imunitas, tadi paling penting tadi gizinya harus lengkap dan seimbang. Jadi sebenarnya kalau untuk plain diet itu bagus sih, teman memang untuk proteinnya dikurang. Jadi sebaiknya tetap makan susu, tetap minum susu dan makan putih telur. Jadi lakto ovo vegetarian yang paling baik. Tapi kalau sebenarnya kalau nggak vegetarian juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi mayoritas plant based itu lebih baik. Itu cara imunitas. Kemudian kedua, makanannya harus bersih, ya. Kalau makanannya udah bagus tapi nggak bersih juga kan faktor ke penyakit ada. Jadi makanannya harus bersih. Kenapa? Supaya bakteri baik dan buruk di usus kita itu seimbang. Jadi itu pengaruh banget pada imunitas tubuh. Kemudian jangan lupa perbanyak makan buah dan sayur. Mengapa? Karena untuk imunitas itu paling penting adalah vitamin. Vitaminnya bagusnya yang lengkap, jadi nggak overdose. Kalau dari buah itu nggak mungkin overdose ya. Misalnya overdose vitamin A itu nggak mungkin kalau dari buah. Karena kalau ketinggian dosisnya pasti dibuang lewat air untuk vitamin larut air. Gitu. Jelas. Terakhir nih, Dok, bener nggak sih kalau pola makan itu juga bisa berkaitan dengan kesehatan mental kita, atau ada hubungannya nggak antara pola makan dan kita jadi lebih gampang stres gitu karena makan makanan tertentu, Dok? Ada nggak sih kaitannya? Ada kaitan. Jadi pertama pola makannya harus lengkap, seimbang, sama jadwal makannya teratur. Kalau nggak teratur, biasanya kalau craving atau lagi lapar itu kan nafsu makannya lagi meningkat. Itu biasanya kalau nggak dipenuhi jadinya maunya marah-marah, kurang konsentrasi. Itu pengaruh banget. Biasanya apalagi kalau nggak sarapan. Biasanya kalau nggak sarapan pengaruhnya ke mood sama ke konsentrasi. Banyak makanan yang bisa bikin stres itu biasanya makan makanan yang ada kafeinnya. Kalau kebanyakan bisa bikin stres. Misalnya di kopi, kemudian untuk dark coffee kan bagus ya untuk kesehatan, tapi kalau kebanyakan porsinya itu bisa bikin stres. Kenapa? Karena bikin jantung kita berdebar-debar. Jadi tetap batasilah 1-2 cangkir per hari. Kemudian untuk kopi ya. Kemudian untuk green tea itu juga kadang orang lupa ya. Jadi itu green tea diminum sebagai minuman utama. Sebenarnya salah. Kenapa? Karena dia juga ada kafeinnya, walaupun nggak sebanyak di kopi hitam. Jadi dibatasi juga 4 cangkir per hari. Kemudian makanan yang mengandung stres biasanya makanan yang mengandung minyak-minyak. Kenapa? Karena bikin penyumbatan pembuluh darah kalau kebanyakan. Penyumbatan pembuluh darah, efeknya apa? Efeknya tekanan darah bisa naik, kemudian jantungnya jadi meningkat. Nah, itu juga bisa bikin stres. Kemudian apalagi kalau timbangan berat badan naik, itu juga bikin stres kan, secara nggak langsung. Jadi jangan banyak makan gula, jangan makan gorengan, lebih baik pilih yang alami. Itu. Oke. Sip. Terima kasih banget Dr. Eva Maria Christine dari Halodoc. Banyak banget insight yang sangat sebetulnya mungkin kita pernah mendengar, tapi kembali lagi apakah kita sudah punya cukup kedisiplinan diri untuk menerapkan tadi tips-tips yang sangat menarik dan banyak dan insightful dari Dr. Eva. Nah, oke. Nah, terima kasih sekali Dr. Eva. Sekarang
Sahabat Femina, kita akan ngobrolin tentang stress management. Kalau tadi Dr. Eva udah menyampaikan bahwa yes, makanan ada hubungannya, beberapa bisa sangat mencetuskan stres. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan kopi, kebanyakan ngeteh, gitu, aduh deg-degan ya. Ternyata misalnya kita ada masalah, jadi turut makin terpicu gitu. Nah, bersama Mas Yodananta Suwandi dari The Golden Space Indonesia, kita bakal bagaimana belajar menerima masalah yang ada, menerima stres tidak dibuang, tapi bisa dikelola dengan smart. Iya nggak, Mas Yoda? Iya, betul Mbak. Nah, Mas Yoda, sekarang kan di tengah pandemi ya, banyak sekali perubahan yang terjadi mendadak ya. Mendadak nih kita kayak ada new normal soal pekerjaan, atau tiba-tiba misalnya kalau kita sebagai wanita, wanita karir, tapi di rumah kita juga harus misalnya menjadi guru bagi anak-anak kita. Nah, itu kan sebetulnya bisa mungkin menjadi, aku mau bilang masalah ya, tantangan baru bagi seorang wanita karir. Nah, ternyata stres itu bertambah gitu, faktor-faktornya di tengah pandemi, padahal virus ini selalu mengintai kita. Jadi sebetulnya stres itu tidak bisa pergi kan, jadi kita kelola aja gitu, nggak boleh sembunyi. Ya, betul sekali Mbak Tri. Jadi stres itu kan bisa didefinisikan sebagai ketegangan atau ketidaknyamanan yang terjadi secara mental, emosional, dan jangan lupa teman-teman secara fisik juga. Dan secara fisik yang terjadi itu adalah otot atau organ kita memang menjadi tegang, menjadi ketat. Makanya pada saat kita sedang menghadapi tantangan luar biasa atau misalnya sedang menghadapi pandemi ini, apalagi di awal, itu mungkin merasa tubuh tuh kerasa nggak enak atau agak kok kayak pegel atau tidurnya kayak salah atau apa. Itu sebetulnya ketegangan yang terpicu karena gangguan secara mental dan emosional yang terjadi. Jadi pada saat kita sedang mengalami sensasi seperti itu, kita tidak bisa menyampingkan saja. Kita tidak bisa mengatakan kepada diri kita, oh aku udah nggak mau mikirin kayak begini, aku nggak mau marah, aku nggak mau sedih atau khawatir, nggak mau pikirin. Pada saat kita mengatakan itu bukan dengan sendirinya lenyap dan hilang. Tetapi ketegangan itu secara mental, fisik, dan juga emosional masih ada di dalam tubuh, tapi keluar dari kesadaran kita. Dan di bawah alam sadar, ketegangan itu tetap mempengaruhi tubuh kita sehari-hari. Maka penting sekali untuk diproses. Dan memang apa artinya diproses? Itu sebetulnya tadi Mbak Tri ngungkit, dibuang. Nah, cara buangnya gimana? Itu ada berbagai cara yang aku bisa jelaskan nanti. Oke, nah kita jangan membuangnya. Tapi ada beberapa orang nih, misalnya nih Mas Yoda punya masalah, kita bukan senang memikirkannya, mungkin secara sadar kok aku overthinking sih gitu. Apakah memang ada beberapa orang yang memang cenderung senang overthinking? Gimana tuh? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa dan sangat relevan untuk kita semua di seluruh dunia. Kenapa? Karena overthinking itu bukan kelemahan orang-orang tertentu atau kebiasaan orang-orang tertentu saja. Karena sebetulnya semua orang memiliki kebiasaan atau bias terhadap pikiran-pikiran negatif. Dan ini bukan kelemahan manusia atau bagaimana, tidak. Tetapi ini adalah sebuah program di dalam otak kita yang kita dapatkan dari leluhur kita. Sekarang kita katakan bias negatif, tapi zaman dulu bias negatif ini adalah mekanisme yang melindungi kita mengidentifikasi ancaman-ancaman yang berada di depan mata kita atau di sekitar kita. Anggaplah gitu ya, bayangkan leluhur kita zaman dulu, zaman purbakala misalnya, di mana ada ancaman secara fisik terhadap nyawa mereka. Ada binatang buas, ada apa bisa nyungsep ke bawah gunung atau apa begitulah yang bisa mengancam secara langsung nyawanya sendiri, ya kan? Tetapi di era modern seperti ini, ancaman-ancaman itu telah berubah menjadi ancaman-ancaman fiktif atau ancaman non fisik, di mana tidak ada orang atau binatang buas yang sedang mengintai atau menerkam kita, tetapi ancaman dalam bentuk deadline, tanggung jawab, bill bayar listrik atau tagihan listrik dan lain sebagainya gitu misalnya. Jadi kebiasaan ini itu memang sudah bawaan dari nenek moyang kita. Tetapi teman-teman,
kita bisa merubah bias negatif ini menjadi bias positif. Tapi memang itu membutuhkan proses yang dikatakan reprogramming. Merubah fokus kita dari negatif ke positif. Dan itu ada berbagai cara-caranya. Jadi overthinking itu bukan karena dirimu lebih rentan terhadap stres atau bagaimana, enggak. Cuman ada orang-orang tertentu yang lebih menyadari kebiasaan itu dibandingkan orang-orang lain. Oke, nah kalau dari Mas Yoda ada kiat khusus nggak supaya atau tunjukin itu ada cara-cara bagi mungkin kita semuanya beginners ya di sini, apalagi tadi karena Tria bilang gara-gara pandemi sekarang baru mulai melek mungkin misalnya cara kita menjaga menangani stres itu udah ada ilmunya dari dulu, tapi gara-gara pandemi makin banyak kan orang yang tadinya awam jadi waduh saya harus belajar kiat ini dalam mengelola stres. Kiatnya apa aja sih Mas Yoda? Ala Mas Yoda, ala The Golden Space. Oke, jadi kan cara mengelola stres itu untuk memproses dan mengeluarkan stres itu atau membuang ketegangannya, melepaskan ketegangan yang telah terjadi di tubuh kita, di pikiran dan juga di hati kita sendiri. Nah, caranya itu yang aku ingin sampaikan hari ini adalah 2. Pertama, pada saat ada pikiran yang muncul, membutuhkan waktu 90 detik untuk pikiran itu tertanam ke dalam kesadaran kita. Dan pada saat tertanam, itu menjadi komponen di kesadaran kita yang mempengaruhi hari kita atau minggu kita, bulan kita, apabila pikiran itu dibiarkan di situ terlalu lama. Nah, kalau kita bicara pikiran negatif, ya pastinya kita semua di sini kan tidak ingin menanam pikiran negatif itu dan melestarikan pikiran negatif di kepala kita. Maka dalam jendela waktu 90 detik itu kita bisa merubah atau memberhentikan pikiran itu ditanam ke kepala kita. Nah, caranya gampang teman-teman. Dengan melakukan suatu hal yang lain untuk mengalih perhatian. Yang paling efektif buat diri aku sendiri itu secara fisik. Jadi melakukan gerakan tertentu. Contohnya, aku sendiri punya hobi itu dansa. Dan saya juga sendiri olahraga namanya cardio dancing. Jadi pada saat aku ada pikiran negatif yang muncul, dan aku langsung misalnya langsung berdiri, misalnya sambil duduk, sambil kerja, saya langsung dengerin lagu favorit dan berdansa sedikit, atau suka-suka push up, atau jalan kaki sebentar selama 1 menit. Jangka waktunya tidak perlu panjang. 1 menit itu cukup untuk mengalih perhatian dari pikiran negatif yang mendadak muncul ke permukaan untuk lenyap sendiri gitu. Tapi kalau kebiasaan kita kan, aduh jangan pikiran negatif nih, kayak gimana. Tapi kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya duduk dan coba melupakannya gitu, membersihkan pikiran itu dari kesadaran kita. Tapi itu sebetulnya apa yang terjadi adalah mendorong pikiran itu untuk ditanam ke dalam pikiran kita untuk hari itu. Gitu. Jadi dengan kita melakukan hal baru dalam jendela waktu 90 detik itu mudah untuk kita menghilangkan pikiran negatif tersebut. Itu pertama. Nah, kalau kedua adalah meditasi. Gitu. Tapi meditasi itu apa? Meditasi pada dasarnya untuk memusatkan perhatian kepada satu hal. Dan pastinya hal yang kita inginkan itu adalah hal yang positif. Gitu kan? Jadi pada saat kita meditasi menggunakan berbagai metode pernafasan yang aku akan sharing nanti di sesi ini, kita bisa menyadari apa yang sedang beroperasi di dalam kepala kita dan juga dalam hati kita. Karena kan seringkali dan kesibukan kita sehari-hari, apalagi juga pandemi, banyak banget ketidakpastian, banyak banget penyesuaian new normal, gimana pakai masker, pakai face shield, keluar atau enggak, gimana. Jadi kita itu seringkali terhanyut dengan pikiran-pikiran yang muncul aja. Karena setiap hari teman-teman, otak kita mengeluarkan, membuat, menciptakan rata-rata 30 sampai 60 ribu pikiran. Jadi mudah sekali pikiran-pikiran yang sebetulnya kurang enak muncul, tapi kita tidak menyadarinya karena kita sibuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi pada saat kita meditasi, kita bisa melakukan inventaris. Pikiran-pikiran kita tuh sebetulnya kayak gimana sih? Nah, apabila ada yang negatif, kita bisa keluarkan. Kita harus akui dulu, ternyata aku lagi stres nih hari ini dikit. Oh, ternyata aku agak terganggu atau terpicu karena ini. Gitu. Setelah kita membawa fokus kepada pikiran-pikiran itu, kita berniat mengatakan kepada diri sendiri,
di dalam proses meditasi untuk mengeluarkan gangguan-gangguan itu, ketidaknyamanan itu karena tidak membantu, dan ada metode pernafasan yang bisa untuk supaya ketegangan secara mental dan fisik itu juga keluar dan lepas dengan sendirinya. Oke. Nah, tadi kan ngobrol tuh ternyata ada teknik ya, latihan pernafasan. Nah, sebelum kita mau tanya ke Mas Yoda gimana sih cara melakukannya, is that applicable di sehari-hari? Mau nanya dulu, ini kan kadang juga sumber kecemasan, kita setiap hari WFH di rumah ketemu keluarga, atau bertemu akhirnya setiap hari dengan partner kita. Sementara mungkin mereka menjadi, misalnya sumber kecemasan itu datangnya dari orang yang dekat. Itu gimana sih cara kita menerima gitu sumber kecemasan yang sangat dekat dan kita tahu kita nggak bisa get away, lari dari situ. Ya, memang dalam kondisi itu kita tidak bisa menghindari, ya kan, pemicu yang membuat kita lebih kurang nyaman, ya kan, atau mungkin juga stres atau sedih, marah dan lain sebagainya. Dan apa yang saya sendiri anjurkan itu untuk membuat diri kita nyaman supaya kita juga tidak rentan terhadap kondisi-kondisi yang sebelumnya bisa memicu kita. Karena apa yang dirasakan, apa yang dikatakan, atau apa yang dialami oleh orang lain di sekitar kita, siapapun itu, keluarga, sahabat, teman kerja, itu kan tanggung jawab mereka sendiri. Kita tidak bisa mengontrol reaksi mereka terhadap kondisi atau terhadap kita sendiri. Jadi apabila kita sendiri itu nyaman, kita sudah memproses dan kita sudah mengeluarkan stres-stres yang ada di dalam diri kita akan menjadi lebih kuat, tidak sensitif dan tidak semudah terpicu dan terhanyut dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa dianggap sebagai toksik atau kurang kondusif untuk kebahagiaan dan kenyamanan kita sehari-hari. Gitu. Jadi kembali lagi harus kepada diri kita sendiri. Karena pada saat kita memfokuskan kepada dunia luar, kita akan akhirnya menjadi dalam tanda kutip budak terhadap kondisi atau dunia eksternal kita. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah dunia internal kita dan kenyamanan kita secara individu. Nah, gimana kita secara internal tadi bisa menciptakan situasi yang kondusif buat diri kita sendiri. Nah, Mas Yoda tolong dong, gimana sih caranya, misalnya tadi latihan pernafasan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kecemasan dan pikiran yang berlebihan. Bisa dilakukan setiap hari lah, mudah gitu. Ada ya caranya seperti apa? Bisa. Tapi sebelum itu aku ingin mengungkit sedikit aja mengenai reprogramming yang tadi aku bahas. Bagaimana kita bisa merubah fokus kita dari negatif ke positif. Bayangkan misalnya ada taman di rumah Anda ya, di halaman belakang dengan rumput. Apabila kita tidak menjaganya, maintain tamannya ini supaya hijau, rindang dengan rumput, ya, itu akan akan adanya rumput dan tumbuhan-tumbuhan liar. Bayangkan aja, tumbuhan-tumbuhan liar ini adalah pikiran-pikiran negatif. Untuk kita bisa menanamkan pikiran positif, pikiran-pikiran negatif atau tumbuhan-tumbuhan liar itu kita harus cabut dulu. Jadi kita tidak bisa memiliki ekspektasi kepada diri kita, yang penting gue positive thinking aja deh, gitu, dan dengan sendirinya akan menjadi lebih positif. Enggak, pikiran negatif ini harus dikeluarkan dulu, harus dihadapi. Contohnya, misalnya kita sedang baca berita dan melihat, kasus yang terpapar COVID-19 di Indonesia meningkat, gitu. Otomatis kita bisa terpicu, waduh, tambah banyak orang nih yang sakit, gue lebih baik di rumah aja atau bagaimana. Otomatis langsung bisa parno atau mungkin panik. Dalam situasi itu, yang saya anjurkan adalah merubah perspektif kita dan tidak memfokuskan kepada peningkatan kondisi yang kurang baik, tetapi malah, jumlah kasusnya meningkat, tapi diriku masih sehat ya, diriku masih aman di rumah ini, masih bisa beraktivitas, berkegiatan. Jadi rubahlah kebiasaan untuk memfokuskan yang dari hal yang negatif menjadi mensyukuri hal-hal yang positif. Dan apabila kita melakukan ini secara rutin dan dengan kesadaran, pikiran kita dengan sendirinya akan berubah, akan mengalihkan
kepada hal-hal yang positif. Jadi harus menjadi sebuah habit, kebiasaan gitu, kebiasaan secara dalam kesadaran, dan dengan sendirinya nanti akan berjalan secara otomatis. Tapi memang membutuhkan waktu dan konsistensi gitu. Nah, mari kita lanjut ke cara nafas. Cara nafas itu gampang. Ada satu metode nafas yang aku ingin sampaikan di sesi ini, itu namanya nafas panjang. Dan ini caranya sangat mudah, mengambil nafas melalui hidung selama 8 hitungan. Jadi perlahan-lahan. Karena teman-teman, rata-rata kita pada saat bernafas hanya mengambil nafas selama 4-5 hitungan. Apalagi kalau kita lagi sibuk, lagi stres, tambah pendek lagi, bisa 2 atau 3 hitungan. Jadi apabila kita bisa melakukan nafas selama 8 hitungan, ya, itu akan juga membantu meningkatkan kadar oksigen di tubuh kita, di darah kita, dan itu sendiri akan membantu untuk menenangkan tubuh, sel-sel, dan organ kita. Jadi kita mengambil nafas melalui hidung selama 8 hitungan dan hembuskannya melalui mulut selama 4 hitungan. Dan lakukannya ini dalam beberapa siklus minimal 2 menit. Ya. Jadi apabila bisa, tentukan waktu di harimu untuk berhenti, untuk kalau bisa tutup mata, nyetel lagu yang nyaman, banyak banget di Spotify atau di YouTube lagu meditasi, atau kalau misalnya mau dengar lagu pop yang positif atau apa, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting mengalihkan fokus kepada dirimu pada saat itu dan pola nafas. Dan dengan sendirinya akan merasa lebih tenang. Jadi mengambil nafas melalui hidung, ya, harus hidung selama 8 hitungan, dan hembuskannya melalui mulut selama 4 hitungan. Gitu. Mungkin aku ingin mengundang Mbak Tri untuk mencobanya. Jadi Mbak Tri silahkan. Ya, unmute dulu jadi supaya sahabat Femina bisa. Aku udah latihan, Oke. tadi aku udah latihan dari Colongan. tadi. Dokter Eva udah latihan tuh, Dokter Eva. Cuma di bawah bimbingan. Kita sekarang di bawah bimbingan Mas Yoda. Oke, boleh. Tadi Ya, 2 menit ya? ya, oke. Betul Ya, ya, jadi harusnya ya? kita coba ya. Jadi silakan teman-teman tutup mata. Ya. Letakkan kedua telapak tangan di atas dengkul atau paha sesuai kenyamanan masing-masing, dengan telapak tangan menghadap ke langit-langit. Ya, dan setelah mengejamkan matanya, pertama mulai aja dengan nafas biasa. Kenapa? Karena jarang sekali kita mengalihkan fokus kepada pernafasan kita sendiri. Menyadari bahwa nafas ini yang sudah bertahun-tahun menghidupimu, memberikan tenaga dan kapasitas untuk berkarya dan berkontribusi di dunia ini. Setelah memanjatkan terima kasih kepada tubuh, kepada paru-paru yang sudah sehat, berjalan tanpa mengeluh. Dalam hitungan ketiga, marilah kita mulai dengan nafas panjang. 1, 2, 3, mengambil nafas melalui hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan hembuskan. 1, 2, 3, 4, langsung masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembuskan. 1, 2, 3, 4, masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembuskan. 1, 2, 3, 4, kembali ke nafas biasa. Tidak perlu sampai 8 hitungan kali ini. Dan perhatikan saja pada saat ini, apabila ada perubahan, sensasi-sensasi apa yang dirasakan sekarang di dada, di pundak, di leher. Dalam kesempatan ini, mulai perhatikan detak jantungmu sendiri, irama tubuh, dan segala gerakan-gerakan. Apabila ada pikiran yang mengganggu, perhatikan saja, tapi tidak perlu dikhawatirkan. Bayangkanlah pikiran-pikiran ini seperti awan yang sedang melintasi pandanganmu di langit biru. Dan katakan kepada diri sendiri, pikiran-pikiran negatif ini
bukanlah hidupku dan tidak mendefinisikan hariku. Silakan mengambil nafas yang dalam seperti tadi sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hembuskan. 1, 2, 3, 4. Kembali ke nafas biasa dan silakan perlahan-lahan membuka matanya dengan senyuman baru. Semoga tadi sebagai pengalaman ringkas bagaimana kita bisa menenangkan diri dan memusatkan fokus kepada saat ini supaya kita bisa menyadari pikiran-pikiran negatif dan juga menyadari kenyataan bahwa pikiran-pikiran ini tidak harus menentukan apabila kita negatif ataupun positif. Pasti ada pilihan untuk kita menentukan apa kita ingin mengikuti pikiran atau perasaan ini atau tidak gitu. Semoga bermanfaat teman-teman, sahabat Femina dan juga Mbak Tri dan Dr. Eva. Yes, tuh. Tria jadi tenang ya suaranya. Wow, jadi 2 menit latihan pernafasan satu hari 1 kali aja? Atau kapanpun kita ingat gitu, 2 kali, 3 kali, gimana? Anjuran aku sih sesuai kebutuhan. Ya kalau aku sendiri sih ya meditasi minimum sekali sehari, tapi biasanya sih 3 kali 4 kali sehari. Jadi biasanya sih sesuai kesibukan gitu. Kalau misalnya nggak terlalu sibuk ya sekali sehari cukup 2 kali. Tapi kalau sibuk banget ya 5 sampai 10 kali. Tapi karena juga jangan lupa teman-teman, jangka waktunya nggak usah panjang, nggak usah 15-30 menit gitu ya. 2 menit aja itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Karena dengan kita meningkatkan kadar oksigen dan meningkatkan pola nafas, itu sendiri juga akan membantu mengurangi hormon kortisol, hormon stres yang muncul ya kan pada saat kita mengalami sebuah stres yang bisa mempengaruhi imun kita, kadar gula kita dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banget Mas Yoda. Sebelum kita menutup acara dan aku memberikan satu pertanyaan ke Dr. Eva ke Mas Yoda dulu. Nah, sekarang kan kita sebagai wanita tadi Tria sampaikan kita punya urusan di rumah melatih anak-anak ya di rumah. Nah, sementara anak-anak juga punya kejenuhan. Mungkin bagi mereka menjadi nggak tahu ya, anak-anak tuh bisa ya stres mungkin bagi mereka. Bagaimana sih cara kita bisa membantu anak-anak mengatasi kejenuhan mereka dari segi membantu kesehatan mental mereka? Apakah latihan pernafasan ini misalnya bisa dilakukan ke anak-anak? Bisa Mbak, itu bisa banget ya digunakan untuk anak-anak. Tetapi jangan lupa bahwa anak-anak membutuhkan kegiatan yang luar biasa dibandingkan dengan seorang dewasa. Jadi oleh karena itu kegiatan ini harus digabungkan juga gitu dengan hal-hal lain yang menarik itu, seperti misalnya sambil gambar, atau biasanya sih kayak aku kan diberkati dengan 2 keponakan perempuan yang high energy banget, hyper banget, dan biasanya itu mereka diajak gambar dulu atau sebuah kegiatan yang tidak terlalu physical gitu ya. Jadi pada saat mereka sudah fokus gitu lagi gambar, terus pada saat itu baru yuk kita meditasi bentar. Kebetulan sih kalau keponakan aku udah tahu ya meditasi itu apa karena juga melihat aku sering meditasi. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang belum mengenali meditasi itu apa, bilang aja kita coba yuk kita nafas sebentar, kita relax sebentar, dan biasanya anak-anak tuh tertarik gitu untuk mencoba karena itu hal baru gitu. Dan memang anak-anak lebih mudah atau rentan menjadi jenuh karena mereka merasa juga terbatas kegiatan mereka gitu. Jadi sebagai orang tua sih ya kalau saya boleh menganjurkan untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif gitu di rumah gitu. Oke, terima kasih banget Mas Yoda. Jadi teman-teman, tidak ada kalau kita worry gitu, kita khawatir misalnya kita belum bisa meditasi sepenuhnya, latihan pernafasan ini bisa dilakukan. Jadi sekecil apapun, semudah hal yang tadi bisa kita coba terapkan kapanpun kita membutuhkannya supaya kita nggak gampang stres gitu. Terima kasih banget Mas Yoda. Nah, untuk Dr. Eva, kembali ke Dr. Eva. Nah dok, kalau mengenai makanan dan hubungannya dengan stres, pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita menutup sesi sore ini. Apakah ada makanan-makanan yang bisa membantu merilis stres gitu atau menenangkan pikiran kita, dok?
Ya, jadi ada beberapa makanan yang bisa buat rilis stres. Salah satunya misalnya dark coklat, itu bagus ya. Karena dari penelitian dark coklat ini dapat mengandung polifenol yang dapat meningkatkan hormon serotonin. Ya, hormon serotonin itu hormon happiness, jadi bikin kita happy gitu ya. Awalnya moodnya nggak bagus, jadi jadi naik gitu ya. Itu dark coklat. Tapi tetap nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena ada kalorinya lumayan tinggi juga. Jadi sekitar 1 sampai 2 batang udah cukup. Kemudian chamomile itu juga bagus, itu juga sama, itu bisa menaikkan hormon serotonin. Kemudian makan makanan karbohidrat kompleks ya, seperti tadi roti gandum, oatmeal, serealia, itu juga bantu bikin kita lebih rileks. Kemudian makanan seperti almond, itu kan gampangnya itu juga sama, flavonoid itu juga sama, itu terbukti dapat menurunkan hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh kita, dan bikin kita lebih happy, lebih semangat. Oke, Kalau teh hijau terima itu juga bisa ya, teh hijau tapi nggak boleh terlalu banyak tadi ya. Jadi 1 sampai 2 cangkir teh hijau itu juga bagus untuk rilis stres, tapi jangan lebih dari 4 cangkir. Karena dia kalau 2 cangkir itu bikin tekanan darah kita denyut nadi menurun, melambat. Jadi bikin kita jadi kurang stres. Tapi kalau kebanyakan malah bisa naikin nadi, itu bisa bikin stres. Jadi dibatasi 2 cangkir per hari. Oke. Terima kasih Dokter Eva dan juga Mas Yoda atas obrolannya yang sangat mencerahkan di sore ini. Dan semakin kita semua sahabat Femina, kita makin diingatkan nih oleh Dokter Eva dan juga Mas Yoda bahwa selain kita menerapkan protokol kesehatan 3M, tentu kita juga harus nih ngeliatin lagi, membenahi lagi, berkaca ke diri sendiri lagi, urusan makan sudah benar, dan apakah kita sudah bisa menjalani cara-cara untuk mengelola stres kita dengan lebih smart. Sahabat Femina, sebelum kita menutup obrolan sore ini, jangan lupa ya ikutan Femina Masker Challenge. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Yoda dan Dr. Eva. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi lainnya. Tetap jaga kesehatan Mas Yoda dan Dr. Eva. Terima kasih Mbak Tri. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tria. Ya, terima kasih. Yes, pokoknya teman-teman, sesi ini bisa terus ditonton di Facebook Femina, di Femina Media, akun Facebook Femina, sehingga kita bisa terus mempelajari dan kita bisa share links ini ke teman-teman yang membutuhkan. Oke. Tadi buat teman-teman sahabat Femina yang belum sempat scan QR code untuk mendapatkan template dari hashtag Femina Masker Challenge. Nah, ini saatnya untuk kembali scan, atau jika ingin melakukannya lain kali bisa juga dengan mendapatkan template-nya di www.femina.co.id. Setiap hari kita akan selalu ngecek siapa aja yang udah ngirim, pose mana yang paling keren untuk kita pilih-pilih siapa yang bisa mendapatkan masker dari desainer ternama Indonesia dikirim langsung ke rumah Anda. Oke, terima kasih sahabat Femina sudah menyaksikan live siang ini. Saksikan terus Femina Live COVID Update di setiap Senin yang merupakan kerjasama Femina dan Satgas Penanganan COVID-19. Selalu akan ada juga materi-materi webinar, entrepreneurship, keuangan, karir, dan juga food di berbagai macam live Femina, tentu di Facebook dan juga di Instagram Femina. Saya Tria Nuragustina, jurnalis Femina. Terima kasih yang telah hadir bersama kita di sore ini. Sampai jumpa di COVID Update selanjutnya.